Halo rekan-rekan eksekutif, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang fundamental, sebuah pergeseran strategis yang sangat krusial buat profitabilitas bisnis modern kita. Selama ini, kita tahu betul banyak perusahaan terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk terus mencari pelanggan baru. Tapi hari ini, kita akan melihat kenapa fokus itu harus segera bergeser. Kita harus mulai merekayasa ekosistem retensi yang kokoh. Intinya, gimana caranya kita mengubah pembeli yang cuma datang sekali menjadi sebuah siklus loyalitas yang nggak ada habisnya. Coba perhatikan angka ini sebentar, 67%. Ini bukan sekedar statistik biasa ya. Menurut riset dari Forbes, pelanggan lama Anda itu sebenarnya menghabiskan 67% lebih banyak uang dibandingkan pelanggan yang baru saja masuk. Angka ini secara instan langsung menunjukkan seberapa besar bobot finansial dari sebuah retensi. Realitasnya, kalau kita cuma terobsesi mengejar pelanggan baru, kita itu sama aja lagi membuang margin keuntungan kita pelan-pelan. Oke, ini agenda padat kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari ilusi akuisisi, cara menguasai customer lifetime value, merekayasa loyalitas sejati, lalu kita lihat studi kasus ekosistem Lazada, mitigasi risiko implementasi, sampai akhirnya ke cetak biru loyalitas pamungkas. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, ilusi akuisisi. Nah, mari kita jujur-jujuran sebentar soal obsesi tradisional kita di tingkat eksekutif. Sistem akuisisi tanpa henti itu, kalau boleh dibilang, persis seperti ember bocor. Bayangkan, Anda tuangkan biaya promosi besar-besaran, sumber daya terkuras habis, tapi pelanggan malah rontok begitu saja lewat celah kekecewaan. Coba bandingkan dengan mesin penggerak retensi yang sudah dioptimalkan. Roda giginya saling mengunci, menciptakan efisiensi biaya, dan bahkan advokasi organik dari pelanggan itu sendiri. Jadi ini bukan lagi soal nambal ember yang bocor ya, tapi tentang membangun mesin yang bisa berputar sendiri secara mandiri. Lanjut ke bagian kedua, menguasai customer lifetime value. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita mengukur kesuksesan mesin tadi? Jawabannya ada di CLV atau Customer Lifetime Value. Biar kita satu frekuensi dulu, CLV itu adalah perkiraan total pendapatan dari satu pelanggan selama mereka punya hubungan bisnis dengan kita. Ingat, ini bukan soal transaksi satu malam aja, tapi keseluruhan perjalanan finansial mereka bersama brand Anda. Yang sangat menarik dari konsep ini adalah, CLV itu bukan sekedar angka di laporan keuangan. CLV adalah 3 roda gigi yang terus bergerak bersama. Nilai rata-rata pembelian, seberapa sering mereka beli, dan berapa lama rentang masa pakai pelanggan tersebut. Ekuitas pelanggan yang maksimal atau bottom line Anda itu cuma bisa tercapai kalau ketiga roda gigi ini berputar dengan harmonis. Sebagai pemimpin bisnis, Anda sebenarnya punya kendali penuh atas 3 tuas utama untuk menggerakkan roda gigi tadi. Pertama, maksimalkan nilainya lewat upselling dan cross-selling. Kedua, tingkatkan frekuensinya dengan program loyalitas yang dipersonalisasi. Dan ketiga, perpanjang masa pakai mereka dengan memberikan layanan purna jual yang benar-benar premium. Kalau dipikir-pikir, ini matematika sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar untuk pertumbuhan pendapatan yang berlipat ganda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, merekayasa loyalitas sejati. Tentu aja, metrik finansial tadi nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Mari kita bedah anatominya. Coba lihat perbedaan antara pilar dasar yang cuma merepresentasikan tindakan jangka pendek seperti pembelian ulang, dibandingkan dengan pilar puncak yang jauh lebih bernilai, kekebalan terhadap pesaing dan kesediaan pelanggan membayar harga premium. Pembelian ulang itu gampang, bisa dibeli pakai diskon murahan, tapi ikatan mental jangka panjang, nah, itu yang harus kita rekayasa secara sadar. Lalu gimana caranya merekayasa ikatan mental itu? Kalau kita mengacu pada model ServQual ini, loyalitas merek itu secara matematis digerakkan oleh 2 hal psikologis, kepercayaan dan keterikatan emosional. Tapi ingat, 2 hal ini nggak akan jalan kalau fondasi layanan Anda di lapangan masih rapuh. Keandalan Anda, daya tanggap tim Anda, serta empati operasional terhadap pelanggan, itu semua adalah syarat mutlaknya. Mari kita bawa teori psikologi ini ke realitas insentif. Matriks ini membuktikan sebuah fakta yang lumayan brutal di dunia bisnis. Kalau Anda mengejar retensi cuma pakai sistem cashback, Anda sebenarnya lagi membakar uang perusahaan untuk kepuasan sesaat. Promosi habis, pelanggan hilang. Sebaliknya, poin loyalitas itu merekayasa ikatan jangka panjang. Ini menstabilkan biaya dan menciptakan switching cost yang tinggi. Singkatnya begini, cashback itu mendanai transaksi sesaat, sementara poin itu merekayasa kesetiaan yang permanen. Nah, biar lebih kebayang, kita masuk ke bagian keempat, studi kasus ekosistem Lazada. Untuk melihat bagaimana teori ini bekerja di lapangan, mari kita perhatikan arsitektur retensi dari raksasa seperti Lazada. Ini dibangun layaknya gedung pencakar langit yang sangat kokoh. Mulai dari sistem tiering eksklusif di puncaknya,
Lalu berangkas insentif finansial melalui point reward, sampai ke lapisan gamifikasi harian, semuanya dipagari dengan keamanan data yang solid. Ini bukan sekedar kumpulan taktik marketing acak ya, ini adalah arsitektur yang sengaja didesain untuk memonopoli perhatian pelanggan dan mengunci mereka di dalam ekosistem. Dan perhatikan bagaimana Lazada memanfaatkan infrastruktur tadi untuk memutar mesin yang namanya Electronic Word of Mouth Flywheel. Cara kerjanya tertutup dan berkelanjutan. Pelanggan dikasih insentif untuk ngasih ulasan itu berubah jadi bukti sosial, dan bukti sosial itu menciptakan rasa percaya yang otomatis menurunkan risiko bagi pelanggan baru untuk belanja. Pada akhirnya, ini mendorong lebih banyak pembelian ulang. Ini benar-benar sebuah mesin yang membiayai dan memasarkan dirinya sendiri. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian kelima yang sangat penting, mitigasi risiko implementasi. Di atas kertas, semua ini terdengar sangat menjanjikan. Tapi mari kita bersikap pragmatis. Implementasi strategi retensi itu rentan banget gagal di titik-titik kritis ini. Retakan pertama biasanya ada di silo data yang terpecah-pecah antar departemen. Retakan kedua ada di kerumitan pemodelan analitik CLV itu sendiri. Faktanya, kalau Anda nggak berinvestasi serius pada platform data pelanggan dan sistem CRM yang otomatis, jembatan retensi yang Anda bangun ini bisa runtuh di bawah beratnya sendiri. Terakhir, bagian keenam, cetak biru loyalitas pamungkas. Sekarang, waktunya kita merangkum semua kerangka kerja ini jadi satu rencana induk. Kita mulai dari fondasi kualitas layanan di bawah yang membangun kepercayaan, lalu naik ke mesin algoritma prediktif dan CRM yang mengelola retensi, sampai ke puncak strateginya, yaitu sistem insentif seperti poin atau cashback. Semuanya ini selaras menuju satu tujuan utama, maksimalisasi CLV dan menjadikan pelanggan sebagai advokat merek Anda. Seperti yang disimpulkan di materi sumber kita, loyalitas itu bukan sebuah kebetulan, ia adalah sebuah sistem yang direkayasa secara matang. Setelah kita membedah semua strategi ini, saya punya satu pertanyaan provokatif yang bisa Anda bawa ke ruang rapat direksi besok pagi. Apakah bisnis Anda saat ini masih sibuk mengisi ember yang bocor dengan biaya akuisisi yang terus membengkak? Atau Anda sudah mulai berinvestasi untuk membangun sebuah mesin retensi yang permanen dan mandiri? Pilihan yang Anda ambil hari ini secara langsung akan menentukan seberapa jauh profitabilitas perusahaan Anda di masa depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sesi eksplorasi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.